Ya, selama pribadi, penggembalaan dan keluarga, saya mengucapkan selamat kepada GPKYB yang hari ini dalam kasih karunia dengan Bapak Ibu pertama satu usia. Kalau tadi Pak Gembala Sugino katakan bahwa jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Pak Sugino. Ya. Yeremia 17 ayat 7 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Saya tidak bawa kitab suci, tapi saya ingat beberapa ayat. Saya minta salah seorang di tempat ini membuka kitab Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Tolong dibaca dengan suara keras. Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Berapa menit saya beri waktu Pak Gembala durasinya? 15 menit ya, bagi Bapak ya. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama membaca buat yang terkelas. Saya baca dengan kasih Bapak Yahweh. Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Amin. Siapa yang berbicara itu? Bapak Ibu. PR buat kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang mengikuti perintah-perintah Bapak Yahweh? Kita harus berani berkata jujur. Terbuka hari ini ada Bapak Yahweh di tengah kita. Amin. Jangan kita berkamuflase bahwa kita mengasihi Yahweh tapi tidak menurut perintah-perintahnya. Ada banyak kekristenan sekarang. Jadi hebat. Wah, bernarasi bersih. Kau baca. Tapi ketika dari firman yang katakan 14 ayat 15 Yohanes tadi, kalau engkau mengasihi aku, apakah kau mengikuti perintah-perintah? Sederhana perkataan ini, tetapi tidak semua orang bisa. Hanya butuh kejujuran nurani yang paling dalam dari kita. Saya berkata, Johan, sudahkah kau mengikuti perintah-perintahku? Bukan buat saya. Tadi Pak Gembala Sugino mengatakan bahwa ada terbesit berkata-kata setia. Hari ini saya akan belajar tentang kata kesetiaan yang jarang orang punya. Ada banyak sekarang fenomena yang terjadi di dalam dunia di luar sana. Salah satu dasar yang paling fundamental dalam kehidupan Kristen adalah kata setia. Pribadi yang menjadi teladan buat kita dalam kesetiaan adalah siapa? Yesus. Ada banyak tokoh-tokoh kitab suci mendedikasikan kehidupannya dengan kata setia. Kita tahu siapa Yusuf. Ada tokoh perempuan yang begitu luar biasa, begitu taat setia kepada menantu dan mertuanya. Siapa? Ruth. Siapa mertuanya? Naomi. Sampai dia berkata, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Luar biasa. Kata setia. Daniel, Abraham, Mose, Paulus, tokoh-tokoh setia. Nama-nama ini seringkali kita baca di setiap kita membaca kitab suci. Tetapi apakah teladan yang dia berikan kita contoh, kita akomodir dalam kehidupan kekristenan kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Mohon maaf kalau ada yang terpelak kalau saya menyatakan firman. Karena ini firman saya sampaikan. Firman katakan 1 Timotius pasal 6 dia katakan apa? Segala tulisan yang berguna untuk mengajar, menegur. Ada banyak sekarang saya melihat kekristenan ketika ada pendeta berbicara dengan firman tersinggung. Wah, tendensi sekali dia pengembara. Padahal itu firman. Harusnya kita bersyukur ketika firman menegur, mengajar, mengingatkan kita bahwa ada hal sesuatu dalam diri kita harus kita ubah. Amin. Itu yang saya harus. Setia gampang 5 huruf SETIA, terlalu mudah orang berbicara setia. Tetapi apakah kita menjadi pelaku dari kata setia tadi? Menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Saya berharap semua kehilangan atau jemaat di tempat ini menjadi sosok yang setia kepada gembalanya. Amin. Mencerminkan ketika kita setia kepada gembala yang terlihat, kita mewakili bahwa kita setia kepada Elohim yang tidak terlihat. Amin. Setia. Saya ambil sebuah ilustrasi yang begitu bagus dari kitab Matius atau Matius pasal 24, ya, pasal 25 ayat 21. Saudara bacakan dengan suara keras. Ini tentang perumpamaan antara
Tuhan dan hamba yang setia. Matius 25 ayat 21. Ya, seorang ibu bacakan Matius pasal 25 ayat 21, apa dikatakan di sini? Ya. Bacakan dengan suara keras, iman timbul dari mendengarkan firman Elohim dari pendengar. Silakan baca. Matius 25 ayat 21 berkata, dan tuannya berkata kepadanya, baiklah, hai hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Amin. Setia. Perumpamaan ini pun seharusnya mengajar buat kita. Bagaimana ketaatan kesetiaan seorang hamba melakukan hal yang kecil. Sampai pada akhirnya Tuhannya memberikan perkara yang besar. Bahkan kitab firman Tuhan Timotius 3 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali diri. Keteladanan yang paling perfect, yang paling sempurna soal kesetiaan adalah Yesua. Maka dikatakan dia setia sampai mati di kayu salib. Ada enggak orang yang sampai begitu setia kepada bawahannya, kepada pimpinannya? Setia. Saya pesankan buat tempat kita semua di tempat ini bahwa mari miliki hati yang setia. Kesetiaan itu butuh ketaatan. Ketaatan adalah suatu proses Tuhan bekerja di kita. Setia itu dasar yang paling fundamental dalam kehidupan kekristenan. Jangan pernah kita berkata aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Yahweh. Kalau kata setia saja enggak. Ada banyak kekristenan sekarang menjadi pengkhianat. Ada banyak Yudas-Yudas dalam kehidupan gereja. Cara mendeteksinya gampang kok. Kalau orang memiliki suatu kepekaan iman, kepekaan iman Roh Kudus, dia akan bisa mendeteksi orang-orang demikian. Tapi hari ini, di momentum 16 tahun gereja KIB berdiri, mari bikin sebuah komitmen bahwa aku akan menjadi kehidupan yang setia kepada otoritasku, kepada Bapak Yahweh. Dunia butuh kesetiaan, kekristenan gereja butuh kesetiaan. Sore dikasih oleh Bapak Yahweh. Kalau kita mau mengacu kepada kehidupan kekristenan kita selama ini, 16 tahun bukan usia relatif. Tadi Pak Gembala Gino mengilustrasikan, ibarat menganalogikan seorang manusia belia. Bahkan beliau pakai analogi mungkin pengalaman anaknya ketika bersih belia susah disuruh, merasa hebat, merasa kuat. Ya kan ada banyak kekristenan begitu. Saya sebelum bertobat total lebih dekat kekristenan saya malah memberontak paling keras saya dalam keluarga. Tahun ini usia saya 66 tahun Bapak Ibu. Anak kedua dari 7 saudara. Paling pemberontak dan keluarga. Tapi begitu Tuhan memproses saya bahkan berkhianat kepada orang tua saya. Artinya, ketika saya sadar bahwa pengkhianatan saya terhadap orang tua kepada keluarga, saya sudah berkhianat kepada Tuhan Sang Pencipta. Maka begitu Tuhan mengajar saya dalam sebuah proses pembentukan keimanan saya. Saya merefleksikan diri saya amat sangat luar biasa. Ada banyak proses perjalanan rohani yang saya membentuk saya sampai saya hari ini bisa berdiri di atas mimbar di tempat ini. Ternyata Tuhan hanya butuh kesetiaan dan hati yang mau taat. Dia nggak minta seberapa hebat dalam akademik kita. Dia nggak lihat seberapa cantik dan tampannya wajah kita. Adakah ketaatan kesetiaan dari hati? Itu yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Sore pun dikasih oleh Bapak ya. Kalau kita setia,
Sebagaimana tadi ilustrasi Matius 25 ayat 21, hamba yang setia kepada Tuhan, dia berikan sebuah perkara yang besar. Amin, kita percaya hal itu. Kesetiaan kita kepada gereja, kepada otoritas gereja, otoritas rohani, itu bisa diawali dimulai dari diri kita, sikap kita, dalam berbagai aspek kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perbuatan kita. Ada satu ayat yang begitu bagus untuk kehidupan kita dan untuk kita semua, buat saya juga. Saya minta seorang bapak membaca dengan suara keras Ibrani pasal 13 ayat 17. Itu kata-kata kepada otoritas. Ibrani 13 ayat 17. Ya, silakan dibaca. Ibrani 13 ayat 17. Demikian firman Elohim. Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah, karena mereka sendiri berjaga-jaga di jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Amin. Terima kasih, Brother Diego. Ini firman bukan? Firman. Bagaimana kita mengartikan ayat ini? Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpin. Seperti di awal saya katakan tadi bahwa sudahkah kita menjadi pelaku perintah Bapa Yahweh? Dikatakan tadi, kalau engkau mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku. Ini perintah bukan? Perintah absolut harus kita lakukan. Jangan kita pelingkir firman Tuhan dengan memakai rasio pikiran akademik kita. Tidak sampai. Kalau firman katakan bahwa yakinilah mereka yang menjadi pemimpinmu, sudahkah hal itu kita lakukan? Kapasitas gembala rohani di sini adalah Bapak Gembala Yohanes Sutino, Ibu Gembala Romo. Yuk kita berkata jujur, sudahkah aku taat kepada otoritasku di tempat ini? Kalau belum, segera renungkan, minta ampun, buat sebuah komitmen. Aku ingin menjadi domba yang setia, taat kepada otoritas. Berbeda pendapat dengan gembala, dinamika. Tapi ketaatan harus menjadi prinsip yang harus kita lakukan. Itu. Setia terlalu gampang dikatakan, terlalu mudah dinarasikan, diucapkan. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita sudah menjadi pelaku daripada kata setia tadi? Yakobus jelas katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Banyak sekarang orang pintar beretorika soal firman, jago berdaulat bernarasi, jago. Bahkan para teolog-teolog handal pun hebat. Persoalannya adalah, apakah kita sudah bisa melakukan dari apa yang kita perbuatkan, apa yang kita lakukan? Itu yang penting. Ini pertanyaan ini pun saya ajukan terlebih dahulu buat saya. Kau pintar berkhotbah Johan, kata iblis mengintimidasi. Apa kau juga sudah menjadi pelaku firman itu? Tapi saya berani dengan lantas, saya telanjang itu iblis, akulah pelaku. Itu yang paling penting, kesetiaan. Kita bisa melihat dalam dunia sekuler sekarang atau dunia kehidupan rumah tangga, ada banyak orang-orang rumah tangga berantakan. Kenapa? Karena faktor ketidaksetiaan. Jealous dengan suami, jealous dengan istri. Kenapa? Padahal kalau kita mau melihat firman Tuhan yang begitu belajar, bahkan ada satu sosok yang seringkali membuat orang rusak rumah tangga itu karena apa? Penglihatan. Firman katakan apa? Kalau matamu bersalah, apa dikatakan? Itu ilustrasi. Kalau kita lihat teman ada yang berani ya. Ketika kita melihat ting cewek glowing, mau nggak dicurigai besok pulang? Ya, ini hanya butuh kesetiaan.
Kalau kita mau mengartikan firman dengan pemahaman iman yang benar dengan pimpinan Roh Kudus, semua kehilat kita para gembala yang ada di tengah-tengah kita punya kehilat atau jemaat yang setia. Amin. Itu yang harus berkomitmen buat kita. Dunia penuh dengan dinamika pengkhianatan, tetapi kita adalah warga kerajaan yang tergoncangkan oleh firman Tuhan. Berbeda, setia, taat kepada otoritas. Ya. Kalau kita setia taat kepada otoritas, terutama tadi Ibrani 13:17, kita akan terima mahkota yang dari Bapa Yahweh. Wahyu 3 ayat 10. Tolong baca. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Amin. Terima kasih gue. Coba kalau kita merenungkan arti firman ini, setelah literasi bahasa pemahaman kita sederhana. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau pada waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Saya percaya firman ini sedang tergenapi. Ada banyak dunia sedang mengalami guncangan-guncangan. Sebab firman katakan di kitab Pengkhotbah, di kitab Kohelet kata apa? Di dunia ini ada sesuatu yang baru, hanya permulaan kok. Segala apa yang ada ini dahulu sudah ada. Semua yang pernah ada sekarang dahulu pernah ada. Firman ini akan terjadi. Tapi kalau kita tetap memelihara firman Tuhan, ya, dan menjadi pelaku daripada kebenaran itu, firman ini tergenapi di hidup kita. Amin. Kita akan dijaga, dipelihara. Biarkan dunia boleh bergoncang. Pesan saya di tempat ini, jadilah kita pribadi-pribadi yang setia. Ketika kita setia kepada gereja di mana Tuhan percaya kita membalakan, artinya kita sudah setia kepada Bapa Yahweh. Pegang itu jadi sebuah komitmen kita. Di panjang perjalanan Gregorian yang masih panjang ini, mari kita tidak tahu ke depan akan seperti apa dunia. Kalau kita melihat fenomena keadaan dunia sekarang, kalau kita kaitkan dengan bahasa firman Tuhan, semua memang harus terjadi dan terus akan terjadi sampai genap waktunya dia datang. Setia, itulah modal utama kita. Paling tidak menjadi bekal untuk kita sampai ke sama ini nanti. Amin. Bapak yang memberkati.